Horas, sahabat Delimia Ministry, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Jumat 22 November 2024 diambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben-Hazer, katanya, "Sampai di sini Tuhan menolong kita." Dungi dibuat si Samuel masada batu, jala dipatidang diholak-kolang ni Mispa dohok sen, jala dibahin guarna Eben-Ezer, jalaninna do rasi rasa nuaing diurupi Jahoba do hita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, manusia ingin selalu bertahan hidup. Bertahan hidup dari serangan-serangan penyakit yang mematikan. Bertahan hidup dari serangan bahaya kelaparan dan kekeringan. Dari serangan perang yang sedang berkecamuk di berbagai daerah, tempat, negara, dan banyak lagi. Dan manusia sering mendapat serangan karena kebutuhan kehidupan sehari-hari, kebutuhan kehidupan keluarga, dan kebutuhan kehidupan sekolah studi anak-anaknya. Manusia ingin selamat, bertahan untuk tetap hidup. Bangsa Israel diliputi rasa takut yang luar biasa. Orang-orang Filistin datang ke Mispa, tempat orang Israel berkumpul untuk berdoa kepada Tuhan. Di Mispa inilah bangsa Israel bertobat di hadapan Tuhan. Bangsa Israel mengakui segala dosa-dosanya kepada Tuhan. Di hari-hari yang lalu, bangsa Israel menyembah para Allah ilah bangsa asing seperti dewa Baal, dewa Asitoret, dewa-dewa orang-orang Amori dan orang-orang Filistin. Hari itu di Mispa, bangsa Israel berbalik dengan segenap hati mereka kepada Tuhan, bertobat dan beribadah kepada Tuhan. Bangsa Israel berseru-seru kepada Tuhan agar mereka diselamatkan dari tangan-tangan orang Filistin. Dalam pertempuran yang sangat hebat, Tuhan menolong bangsa Israel dengan mendatangkan suara yang sangat keras, seperti suara guntur, petir, sehingga orang-orang Filistin dikacaukan dan berhasil dipukul mundur dari daerah bangsa Israel. Atas kemenangan ini yang Tuhan telah berikan kepada bangsa Israel, Samuel selaku pemimpin dan imam bagi bangsa Israel mendirikan satu tanda kemenangan berupa batu yang bersusun. Tanda ini diberi nama Eben-Hazer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Batu itulah sebagai tanda kesaksian hidup bangsa Israel. Ketika mereka melihat batu itu, mereka mengerti dan mengetahui Tuhan telah menolong dan menyelamatkan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tanda itu juga telah Tuhan berikan kepada kita saat Yesus Kristus mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan tanda itu juga yang mengingatkan kita Tuhan telah memberi keselamatan dan melepaskan kita dari belenggu dosa dan rantai iblis. Dari pengalaman bangsa Israel, kita belajar melalui firman Tuhan yang mengingatkan kita orang-orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Saat ini orang-orang percaya, orang-orang Kristen menghadapi banyak serangan-serangan yang bisa mematikan iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus. Banyak serangan-serangan yang bisa membuat orang semakin jauh dari Tuhan dan berbalik menyembah ilah-ilah zaman ini. Serangan-serangan itu bisa membuat orang-orang menjauh dari ibadah, penyembahan, doa-doa mereka kepada Tuhan Yesus. Serangan-serangan itu digambarkan
dan diberitahukan oleh Tuhan Yesus kepada 12 murid-muridnya dalam Matius 24 ayat 9 sampai 14, berupa penyiksaan, kebencian orang-orang yang tidak menyukai nama Yesus yang diberitakan oleh para murid. Muncul akan nabi-nabi palsu yang menyesatkan banyak orang, yang banyak orang menjadi murtad, banyak orang semakin membenci saudara-saudaranya, dan banyak orang saling membinasakan. Itulah yang dikatakan kasih itu semakin dingin. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus Tuhan, kita bisa bertahan sampai akhir dan diselamatkan Ibn Hajar. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Rasi rasa noaeng diurupi jahu badu hita. Oleh karena itu, marilah kita arahkan hidup kita kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Marilah kita tunjukkan hati kita kepada Tuhan dalam doa-doa permintaanmu. Marilah kita beribadah hanya kepada Tuhan Yesus dalam keseluruhan kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita mengambil contoh yang luar biasa dari kehidupan Hana dalam 1 Samuel pasal yang kedua, bagaimana Hana terus berseru, berdoa, memohon kepada Tuhan, dan Tuhan akhirnya melepaskannya, dan Tuhan meninggikan dia sebagai perempuan di tengah-tengah perempuan yang lainnya. Hana dalam doanya memuji Tuhan. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amin.